Rowo Jombor, sebuah rawa yang terletak di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Pertama kali Rowo Jombor dibuat saluran irigasi pertanian atas inisiasi Pakubuwono ke-10 dan pemerintahan Belanda pada tahun 1901. Seiring perkembangan zaman, waduk yang luasnya 7,5 km itu dimanfaatkan warga sebagai mata pencaharian. Mulai dari perikanan dengan bermunculan keramba ikan tawar dan warung apung, serta pedagang kaki lima di sekitaran Jombor, sekaligus juga potensi pariwisata. Pemerintah berencana untuk mengembalikan Rowo Jombor ke fungsi asal, yaitu konservasi air dan irigasi pertanian. Permasalahan mulai bermunculan. Bagaimana nasib para warga yang sudah terlanjur memanfaatkan Rowo Jombor? Rapi, jadi untuk meletakkan batu pertama. Yang ini nanti ya, karena ini ada meletakkan batu dirapikan. Jadi ditata. Oh iya ya sih. Mohon untuk tidak dihapus dari lingkungan waduk, tapi mohon untuk ditata ulang. Selama masa revitalisasi, kelangsungan kami masyarakat kecil PKL yang sudah melakukan aktivitas sehari-hari mengandalkan jualan, nantinya bagaimana? Apakah harus berhenti total tanpa solusi? Apakah dikembalikan ke masing-masing individu? Ataukah ada perhatian khusus dari pemerintah? Dalam hal ini panitia revitalisasi, paling tidak entah merelokasi atau menyediakan lahan pengganti sementara. Kondisi saat ini, Rowo Jombor justru lebih berfungsi sebagai tempat budidaya ikan dengan adanya keramba dan pariwisata yang kurang terkendali. Akibatnya mengganggu fungsi irigasi karena keberadaan warung apung dan dermaga perahu wisata dibangun tanpa mempertimbangkan saluran irigasi yang ada. Kedua sektor yang tumbuh tidak terkontrol ini pun meningkatkan jumlah sedimentasi yang ada di Rowo Jombor. Terkait dengan fungsi, memang sangat terganggu. Terkait dengan fungsi yang antara 60-70% itu estimasi saja, untuk perhitungan kami tidak punya, tapi apa yang kita punya yang dulu air Rowo Jombor itu bisa dimanfaatkan oleh petani semaksimal mungkin di saat musim kemarau. Sekarang terkendala dengan adanya elevasi yang dipertahankan untuk mempertahankan warung apung dan juga karamba. Ini yang menjadikan kendala bagi petani, sehingga air itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh petani. Harapan ke depan hal seperti ini, setelah air itu nanti rowo itu nanti diambil sedimennya, ada pengerukan, nanti luas tampungan dan kapasitas tampungan bisa maksimal, sehingga cekungan itu pun juga bisa sesuai dengan harapan, sesuai dengan semula, sehingga tidak akan mengganggu elevasi seperti yang dulu lagi dimanfaatkan oleh irigasi, sehingga untuk memaksimalkan air irigasi oleh petani di bawah tidak terganggu lagi. Itu harapan. Dan fungsi yang sangat bermanfaat, yaitu bahwa kalau air itu bisa dimanfaatkan, bisa elevasinya bisa
semakin bawah, di saat musim penghujan itu bisa menampung air banjir semaksimal mungkin, sehingga pengendalian banjir bisa bermanfaat besar sekali. Secara umum, Rawa Jombor merupakan tampungan air dari berbagai aliran air yang tentunya membawa sedimentasi. Jumlah sedimentasi semakin tidak terkontrol karena adanya limbah dari warung apung dan keramba. Belum lagi tanaman enceng gondok yang tumbuh liar di dalam Rawa Jombor. Keberadaan yang sangat vital tersebut menjadikan revitalisasi Rawa Jombor mendesak. Melalui program revitalisasi Rawa Jombor akan dikembalikan ke fungsi dasar, yakni sebagai infrastruktur irigasi guna menopang pasokan air lahan pertanian. Enceng gondok itu indikasi ekosistem itu mengalami pencemaran. Padahal dulu itu enceng gondok nggak ada. Dulu Rawa Jombor itu airnya agak biru, jernih. Terus kangkung produk kangkung, pecel itu di situ alami ya. Petani ikan ya, ada garitel, kutuk, badar ya, wader, urang itu dulu tumbuh ya. Sekarang itu semuanya sudah harus dengan pelet. Nah, pelet ini juga membuat percepatan sedimentasi. Karena dia dari kecil terus mengembang, Mas, ya itu. Nah, itu membuat BOD, COD-nya air itu tidak memenuhi standar. Dalam hal mengapa revitalisasi ini urgent, penting, kita ingin menjadikan ini menjadi model nasional. Tadi Pak Gub kan sudah menyampaikan, ini akan menjadi contoh Klaten untuk tempat belajar manajemen danau-danau seluruh Indonesia. Pak Gub kan, kalau kamu Rawa Pening tadi, suruh belajar ke Klaten. Nah, sehingga masyarakat ini harus juga cerdas bersama stakeholders-nya. Nah, itu yang ajakan dari akademisi. Nah, revitalisasi ini tidak hanya sekedar untuk menata pangan, tapi juga menggairahkan iklim usaha. Nah, jadi hubungan antara Tanggul, Rawa, kampung itu hidup. Warga yang sudah terlanjur membuka usaha di Rawa Jombor harus segera beradaptasi. Pemerintah daerah Klaten menjadi mediator dengan mengadakan sosialisasi kepada warga. Memposisikan yang sebenarnya bahwa Rawa Jombor adalah tentunya rawa danau, di mana adalah fungsinya untuk menampung air hujan yang tentunya dari tampungan air tersebut juga dimanfaatkan untuk mengaliri persawahan yang ada di Kabupaten Klaten. Bapak Ibu, sawah tidak hanya di sekitar Kalikotes, tentunya Krakitan, Bayat, tapi itu jangkauannya panjang sampai di daerah sana, Cawas, daerah saya Bapak Ibu semuanya. Jadi cakupannya sangat luas sekali, sehingga kami ingin memulihkan fungsi utama Rawa Jombor. Selain itu, kami juga tetap berupaya bahwa fungsi dari Rawa Jombor selain untuk tadah hujan atau sebagai pengairan persawahan, kami juga berusaha tetap bahwa Rawa Jombor ini akan kita angkat menjadi tempat atau destinasi wisata yang keren di Kabupaten Klaten ini. Akan membantu pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam rangka mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai lumbung pangannya Provinsi Jawa Tengah ataupun nasional. Sehingga kebijakan ini tentunya tidak semuanya menyenangkan dari Bapak Ibu semuanya, terutama yaitu penghentian seluruh aktivitas kegiatan masyarakat di sekitar Rawa Jombor yang tidak terkait dengan kegiatan revitalisasi sampai dengan selesai kegiatan revitalisasi. Dengan adanya revitalisasi, pemindahan warung apung akan kami lakukan.
mohon izin Bapak Ibu semuanya. Tapi mohon untuk ditata ulang. Apakah itu diperkecil dan lain sebagainya sesuai dengan zona yang disediakan. Alam itu berbicara. Bukan manusia yang menekan, alam itu berbicara. Itu dibangun tok, dari sisi hulunya nggak dijaga, sampahnya nggak dijaga, awake dhewe ya bengep, kira-kira gitu. Manfaatnya tidak hanya Bapak Ibu yang selama ini memanfaatkan, tapi insya Allah manfaatnya adalah akan dirasakan seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten.